بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah, pagi ini Allah anugerahkan pada kita nikmat yang luar biasa. Allah kembali beri kesempatan kita untuk kembali hidup di hari ini dalam keadaan sehat dan selamat. Allah berikan hidayah dan taufiknya, kita bisa ibadah kepada Allah Ta'ala, dan kita bisa kembali duduk bersama di rumah Allah yang mulia ini untuk kita sama-sama saling munasahah, saling nasihat menasihati dan saling mengingatkan. Karena sungguh kata Allah Ta'ala, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin, hendaknya kalian berilah nasihat peringatan pada orang-orang yang beriman, karena amat besar manfaat itu nasihat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fi din, a'azanillahu wa iyyakum. Kami ingatkan bahwa di pundak kita masing-masing sebagai orang tua ada amanah besar seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yas'alu an kulli ra'in amma star'ahu. Sungguh Allah Ta'ala akan minta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin itu apa yang dia pimpin. Allah minta pertanggungjawabannya dari apa yang dia pimpin. Ahafidha am dayya'a, apakah ia benar-benar menjalankan dengan baik amanahnya? Dia jaga amanah dengan baik ataukah dia sia-siakan? Hatta yus'al ar-rajul an ahli baitihi, sampai Allah Ta'ala, beliau Nabi bersabda, sampai-sampai seorang suami akan ditanya oleh Allah bagaimana ia memimpin keluarganya. Dan Allah ingatkan dalam surat Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu, jaga dirimu, jaga keluargamu dari azab api neraka. Allah ingatkan kita untuk kita selalu berusaha membentengi diri dan keluarga jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Ihwafillah barakallahu fikum, karena amat berat siksaannya, amat ngeri azabnya. Kita tidak ingin tentunya di dunia istri dan anak kita sengsara, walaupun hanya sesaat kesengsaraan itu, terlebih-lebih di akhirat. Pastilah kita tidak ingin istri anak-anak kita jadi bahan bakar api neraka wal'iyadzubillah, yang akan sengsara selama-lamanya. Ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum. Apa yang kita saksikan pada zaman-zaman kita ini sekarang, seiring dengan masa atau bertambahnya modernisasi yang kita hadapi,
alat-alat canggih pun kita dapati, baik dalam komunikasi, informasi, dan yang lainnya. Tentu semua itu berdampak. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Namun hal yang harus kita sadari, kata beliau Nabi SAW, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang masa, melainkan yang datang sesudahnya, masa-masa itu jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Kita waspadai generasi kita, jangan sampai mereka jauh dari petunjuk. Kita tentunya orang tua telah merasakan seperti apa dulu kita belum ngaji. Di masa kita belum mengerti ilmu. Kemudian sekarang setelah kita terbimbing dengan ilmu, mengerti sunnah. Dan kita bersyukur pada Allah, kita berjalan di atas sunnah dengan bimbingan para ulama dan asatidzah. Jangan kita kemudian merasa aman. Kalau generasi kita ke depan pasti akan lebih baik dari kita. Itu harapan kita tentunya. Namun kalau sampai kita lengah, tidak mendidiknya, tidak membentenginya, maka bisa terjadi kebalikannya. Sungguh betapa besar pengaruh yang sekarang ini kita rasakan itu barang kecil. Yaitu pengaruh daripada Android, HP dan yang semisalnya. Sering membuat lalai anak-anak kita dari kewajiban 5 waktu sholatnya. Ketika di pondok pesantren mereka terjaga. Tapi ketika mereka di luar pesantren, terkadang orang tua pun sudah melihat susah kadang untuk mengendalikan mereka. Kita khawatir apa yang Allah katakan dalam surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Datanglah generasi pengganti sesudah mereka, generasi yang mengabaikan salatnya dan memperturutkan syahwatnya. Kalau muncul yang seperti ini, anak-anak muda sudah mengabaikan salatnya, kurang perhatian salatnya, dan mereka lebih suka memperturutkan syahwatnya, meninggalkan masjid, meninggalkan majlis ilmu, tidak lagi terkait dengan masjid hatinya, tidak ada lagi kesemangatan menuntut ilmu padanya. Khawatir wal'iyadzubillah, fasawfa yalqawna ghayya. Betapa dekat kesesatan menimpa mereka, kehancuran menimpa mereka wal'iyadzubillah. Maka dalam kesempatan ini, wafillah barakallahu fikum, ingin kami sampaikan beberapa hal penting bagi para aba dan ummahat, bagi para ibu ya dan para bapak ya, para bapak dan ibu muslimin muslimat. Barangkali ini bisa menjadi langkah-langkah kita untuk kita menata dan membenahi generasi kita dalam membentengi mereka dari bahaya modernisasi yang kita hadapi. Dari sebuah ceramah Syekh Dr. Said bin Abdul Aziz Ibni Sulaiman ya, Ibni Abdul Aziz Muhammad bin Abdul Aziz Ibni Humaid, yang mana ini berkenaan dengan wajibatul aba wal ummahat, kewajiban para aba dan juga para ummahat, para bapak dan para ibu. Di antaranya ihfila barakallahu fikum yang beliau sampaikan kepada kita para aba, para ummahat, upaya kita untuk membentengi mereka. Ya, pertama adalah i'malu ala islahi anfusikum wa salahi halakum ma'a maulakum. Yang pertama, usahakan untuk kita bisa membenahi diri-diri kita dan membenahi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pelindung dan penolong kita. Wa'lamu anna salahakum aktsaran fi salih abnaikum. Ketahuilah bahwasanya kesolehan diri kalian amat besar dampaknya pada kesolehan anak-anak kalian. Ini perlu kita perhatikan pada diri kita tentunya. Seperti yang kita singgung semalam, kalau orang tuanya saja tidak peduli
perkara akidah anaknya, tidak peduli perkara akhlak anaknya, tidak peduli perkara agama anaknya. Ini tentunya yang muncul adalah kerusakan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, sebelum mereka tentunya kita dulu. Karena orang tua akan jadi teladan bagi anak dan sekaligus barokah kesolehan orang tua akan dampaknya kepada anak-anaknya. Orang tua yang soleh, usaha hasilnya baik, karena dia memilih usaha yang baik, memilih rizki yang baik yang diusahakannya, akhirnya pun dampaknya kepada anak-anak baik. Ya, mendidik juga pendidikan yang diberikan, pendidikan yang baik. Seperti pepatah, tidak mungkin buah jauh dari pohonnya. Begitu pula anak tidak jauh dari orang tuanya. Orang tuanya soleh, otomatis akan berusaha sungguh-sungguh bagaimana anaknya soleh. Seperti para anbiya yang semalam kita sampaikan wasiat mereka kepada anaknya. Dan begitu pula Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, sabarnya terus membujuk anaknya untuk bersamanya, jangan mengikuti kaumnya yang sesat, yang zalim, yang kafir. Sampai pada banjir sudah menenggelamkan bumi, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kapal sudah naik, terangkat oleh air, anaknya dilihat berenang-berenang. Orang tua sayang tentu, dikatakan ya bunayyar kam ma'ana, anakku naik sudah bersama kami, jangan kau bersama mereka orang-orang kafir itu. Ingat ikhwah, kita orang tua jangan bosan-bosan mengingatkan anak-anak kita untuk hindari teman-teman jelek, hindari orang-orang yang jelek, karena supaya terhindar dari kejelekan itu. Pengaruhnya besar. Nah, kalau dia anak kita tumbuh dalam rumah, sementara yang di rumah bapak ibu soleh solehah, yang dilihat kebaikan-kebaikan dari orang tuanya, insya Allah anak pun akan mengiringi, mengikutinya. Kita masih ingat dalam surat Al-Kahfi ayat 82 itu yang Allah jelaskan, dan sering kita dengar ayat ini. Ketika Nabi Musa bersama Khidir membenahi rumah yang akan roboh dindingnya, sampai-sampai Nabi Musa berkata, kenapa tidak minta upah dengan usaha kerja kita ini? Dijelaskan oleh Khidir kepada Musa alaihissalam, ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun dinding rumah yang akan roboh ini adalah rumah ini milik dua anak yatim katanya, yang mana orang tua daripada anak ini orangnya soleh, dua-duanya orang soleh. Di bawahnya ada harta simpanan dari dua orang tuanya untuk anak-anak tersebut. Fa'arada rabbuka ayablugha ashuddahuma. Allah ingin menjaga sampai dia dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, baru Allah keluarkan harta untuk kedua anak yatim tersebut. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Sampai seperti itu Allah Azza wa Jalla menjaga harta anak-anak dari seorang yang saleh. Terkadang orang tua itu berpikir, kalau dia tinggali anaknya harta yang banyak, dia kuliahkan anak-anaknya, nanti akan menjadi masa depannya cerah. Karena apa? Sudah banyak harta warisannya. Subhanallah, apa artinya harta warisan banyak? Kalau anak itu tidak terdidik dengan baik agamanya, dia akan buat sesuka-sukanya. Orang tua capek mengumpulkannya, anak-anak senang-senang berpoya-poya dengannya. Ini yang berbahaya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, benahi, perbaiki pertama diri kita. Dengan terus kita berdoa dan berdoa tentunya mohon agar Allah perbaiki kita dan anak-anak kita. Seperti yang Allah ajarkan dalam suratul Ahqaf ayat 15 doa.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa yang Masya Allah. Ya Allah, ajarkan atau anugerahkan padaku agar aku mampu mensyukuri segala nikmat-Mu yang Kau anugerahkan padaku dan pada kedua orang tuaku. Dan jadikan nikmat tersebut sarana aku beramal soleh dengannya yang Engkau ridhoi. Perbaiki aku dan keturunanku ya Allah. Kita mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki kita dan keturunan kita. Ini doa yang Allah ajarkan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti antum lihat. Kemudian ya fila barakallahu fikum, ketika kita telah melihat ya anak-anak kita di dalam asuhan kita, ya pertumbuhannya seperti apa, tentu orang tua paham. Sehingga kalau orang tua yang soleh, pastilah dia akan selalu mendampingi anaknya, menjaga anaknya untuk dalam kesolehan. Seperti itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalian seperti seorang yang berkebun. Ketika kalian sudah tanam tanaman, itu butuh pagar. Jangan sampai ada binatang-binatang akan menyerang tanaman kalian. Dan kalian harus waspadai. Jangan sampai tiba-tiba ada hama yang tumbuh atau menyerang tanaman kita. Nah ya fila barakallahu fikum, pagari anak-anak kita dengan iman, dengan ilmu. Sehingga syaitan tidak bisa menerobos dia, menyesatkan dia. Begitupun virus-virus pemikiran-pemikiran syubhat-syubhat yang sesat, jangan sampai masuk pada pikiran anak-anak kita. Karena terkadang itu tanaman sudah aman, dari pagernya sudah bagus, tidak ada yang binatang yang kayak kambing apa masuk ke kebun. Tapi muncul penyakit-penyakit di dalamnya, pada tanaman itu sendiri virus-virus muncul. Yaitu jangan sampai pada anak-anak kita hawa nafsu, ditambah lagi syubhat, menjadilah dia terkena syubhat. Karena ngikuti hawa nafsu, jangan sampai. Orang tua perlu waspada ini. Yang kedua adalah istahdaru huquqa abnaakum alaikum daima. Yang kedua, kalian penuhi selalu hak-hak anak-anak kalian. Apa hak anak? Mungkin mantu masih ingat hadis yang pernah kami sampaikan ketika seorang datang kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, mengadukan tentang anaknya yang durhaka. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, saya punya anak ini durhaka kepada orang tua. Amirul Mukminin nengok anak, dan anak balik bertanya, wahai Amirul Mukminin, adakah anak punya hak dari orang tuanya, dari bapaknya? Beliau benar, beliau katakan, ya. Apa haknya? Kata beliau, Umar Ibn Khattab, yang pertama, wajib seorang ayah mencarikan ibu yang baik untuk anaknya. Berarti berkenaan dengan langkah awal dulu sebelum nikah. Dalam memilih calon ibu bagi anaknya. Pilih yang solihah, kata Nabi SAW. Ini hak anak kita nantinya. Yang keduanya, ayusamnya bi'ismin hasanin, memberi nama dengan nama yang baik. Itu hak anak. Jangan sembarang kasih nama. Yang ketiga, wa yu'allimuhul Qur'an. Wajib orang tua ngajari anak Al-Qur'an. 3 yang beliau sebutkan. Adapun dalam kitabnya para ulama kita, satu lagi, wajibnya orang tua memberi nafkah kepada anak. Jadi 4. Wajib memilih ibu yang baik untuk anaknya, memberi nama yang baik, dan juga mengajarkan ilmu Quran dan Sunnah atau ilmu kitab. Memberi nafkah yang baik. Nah, anak ini berkata, ya Amirul Mukminin, saya punya bapak, tidak pernah memberikan satupun hak itu. Ibuku ajandinya, yakni wanita yang suka nyalakan apinya orang Majusi. Ibunya dari wanita seperti itu. Barangkali ya,
Jangan sampai kita mengambil sembarang wanita, ya. Yang penting cantik, jangan. Terus yang kedua kata anak ini, dia memberi nama aku Ju'al. Yang ketiganya, bapakku ini satu huruf pun belum pernah ngajari aku Al-Quran. Bisa jadi bapaknya buta huruf. Buta huruf Al-Quran. Belum bisa baca. Maka kalau ada di antara kita yang belum bisa baca Quran, segera rubah. Belajarlah. Jangan bilang malu. Kalau kita malu belum bisa baca huruf Latin, mungkin mau sekolah SD kita malu. Mau belajar TK lagi, malu. Itu wajar. Karena SD nggak ada usia 57 tahun. Ya. Kalau kita malu untuk belajar Quran, nggak ada. Nggak pantas. Karena ini urusan dengan Allah nantinya. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Dari hak-hak anak tersebut kita perhatikan. Pertama tentunya memilih calon ibu yang baik bagi anak. Ini penting karena apa? Beliau juga mengingatkan jangan kalian mengambil wanita cantik tapi tumbuh dari tempat yang jelek. Khawatir nanti anaknya akan menjadi rusak akhlaknya karena ibunya jelek lisannya. Itu yang beliau ingatkan, iyyakum hadra'ud diman. Hati-hati kalian dari hadra'ud diman. Apa itu ya Rasulullah hadra'ud diman? Al-mar'atul hasna fil manbatis su. Wanita yang sangat cantik tapi tumbuh lingkungannya jelek. Di lingkungan dia itu orangnya suka mabuk, suka judi, suka kelahi, suka mencuri. Hati-hati. Bisa jadi orang tuanya wanita ini pun tidak lepas dari menafkahinya hasil mencuri, hasil judi dan yang sebagainya. Sehingga tidak barokah. Walaupun cantik. Beliau ingatkan jangan ambil itu. Alhamdulillah sekarang kita syukur kepada Allah. Ya, anak-anak kita sudah belajar Quran dan Sunnah. Di pondok pesantren mereka sudah betah. Sampai mereka dewasa. Dalam keadaan tumbuh di atas ilmu. Sehingga mudah kita syukur pada Allah di negeri kita. Mudah anak-anak kita mencari apa? Mencari calon-calon pasangan hidupnya. Ini nikmat yang luar biasa. Sehingga antum para santri tidak usah khawatir nanti saya nikah dengan siapa. Nikah di mana. Jangan kemudian cari kemana-mana. Lihat-lihat. Ngapain? Tidak usah kayak gitu. Cukup kalian belajar ilmu. Kalau kalian sudah memiliki ilmu, insya Allah akan datang orang yang lamar kamu. Mas, sama anak saya saja. Tidak usah repot-repot. Jadi, Allah sudah tetapkan bahwa orang yang baik pasti akan ketemu yang baik. Yang buruk pun akan ketemu dengan yang buruk. Kalau Anda baik, insya Allah Allah pertemukan yang baik. Baik, ya fila barakallahu fikum, ini berkenaan dengan hak anak-anak. Termasuk samping mencari ibu yang baik, kemudian memberi nama yang baik setelah lahir, kemudian juga ingat, ajari kitab, Quran dan Sunnah. Kewajiban kita orang tua. Sehingga tadi anak yang mengadu kepada Amirul Mukminin, bapakku nggak pernah ngajarkan Al-Quran biar satu huruf. Jangan sampai di antara kita ada yang nggak peduli anaknya. Abi setoran, baca sendirilah. Abi murojaah, sudah sama Umi sana. Tidak pernah sempat abinya nyimak. Tidak pernah sempat abinya mendengarkan setoran anaknya. Padahal anak ini perlu dimotivasi. Masya Allah. Ayo tambah hafalannya. Besok harus tambah sekian. Ayo terus. Perlu motivasi satu. Kedua kali perlu komunikasi dengan abi. Ketiga perlu apa? Kedekatan dengan abinya, hatinya. Tapi kalau abinya baca sendiri. Sama Umi sana. Ya ikhwah barakallahu fikum, anak pingin sama sama abinya. Jadi kita sempatkan, upayakan untuk bisa menyimak anak-anak kita, karena sudah dibantu oleh para asatidz dari sekolah di pesantren. Ada tugas-tugas belajar, buku komunikasi, prestasi. Perhatikan. Terus yang keempat itu nafkah. Kita orang tua wajib menafkahi dari anak kita, bayi lahir. Orang tua, ibu menyusui, bapak yang menafkahi. Ini kewajiban. Beri nafkah yang
baik. Dan ingat para aba, apa yang Anda infakkan untuk keluarga, itu paling baik. Nilainya di sisi Allah Ta'ala. Sampai beliau katakan, dinarun anfaqtahu fi masakin, 1 dinar yang Anda infakkan untuk orang-orang miskin, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar yang kau berikan nafkah buat keluargamu, istri dan anakmu, yang paling afdal 1 dinar untuk istri dan anakmu. Apalagi digunakan untuk belajar anak-anakmu, menafkahi mereka untuk belajar ilmu. Tentunya berlipat kebaikan padanya. Kemudian afila barakallahu fikum. Yang ketiga, ud'u li abnaikum daima. Doakan selalu anak-anak kalian. Doakanlah selalu anak-anak kalian. Ayyukrimahumullah bi ilmin nafi' wa amalun salih. Doakan selalu anak-anak kalian agar supaya Allah Ta'ala menganugerahkan kemuliaan kepada anak-anak kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amalan-amalan salih, wa hayatan sa'idatan, dan kehidupan yang bahagia. Sihatan daiman, agar selalu sehat. Subhanallah ya fila barakallahu fikum, ini sudah dicontohkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam zikir pagi petang yang beliau panjatkan. Dan antum sudah hafal insyaallah, tinggal antum jangan sampai lupa baca. Doa yang mana? Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Lihat, beliau baca doa seperti ini, minta keselamatan kepada Allah 5 perkara. Pertama, dalam masalah agama. Kedua, masalah dunia. Ketiga, keselamatan dalam masalah akhirat. Keempat, keselamatan dalam masalah keluarga. Kemudian yang kelima, masalah harta. Agar semua diberi keselamatan dalam 5 perkara ini. Baca zikir pagi, zikir sore, ini selalu beliau baca. Allahumma astur awrati wa amin ra'ati. Allahumma fatni baina yadayya min khalfi an yamin an shimali min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini doa kelengkapannya, baca. Kita intinya mohon kepada Allah keselamatan, kebaikan dalam agama agar tidak tersesat, kebaikan keselamatan dalam dunia agar diberi rizki yang halal, keselamatan akhirat agar selamat dari azab neraka, masuk surga, keselamatan harta terjaga dari yang haram, keselamatan keluarga sehat walafiat. Ini penting, ya barakallahu fikum. Semua sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dari sisi kesolehan sudah, ya. Kemudian hak-haknya keluarga beliau sudah berikan dan beliau contohkan. Ini dari sisi doa, kita juga sudah dicontohkan oleh Nabi untuk kita lakukan doa-doa penjagaan bagi anak, keluarga, dan bahkan diri kita khususnya. Ya Hayyul Ya Qayyum, birahmatika astaghisu, aslih li sya'ni kullahu. Ya Hayyul Ya Qayyum, dengan rahmatmu ya Allah aku mohon bantu, perbaiki kondisiku seluruhnya. Kita, istri, anak, usaha, semua kita minta diperbaiki selalu. Nah, ya fila barakallahu fikum, yang namanya orang perbaikan, orang memperbaiki, itu kan harus bersama ahli yang mengerti kekurangan kita. Kayak kita ingin memperbaiki motor, dibawa ke bengkel motor atau dibawa ke Pak Tani. Ya tentunya ke bengkel motor yang ahli, bukan ke Pak Tani yang taunya nyangkul istilahnya. Nah, kalau Anda dinasihati orang yang sepadan dan Anda, orang yang berilmu, yang mengerti Quran dan Sunnah, terima. Karena dia tahu kekurangan kita. Jangan kita minta diperbaiki, Allah sudah datangkan orang nasihati kita, kita tolak. Jangan.
Kita minta, ya Allah, perbaiki selalu diri ini. Ketika ada orang mengingatkan untuk perbaikan kita, alhamdulillah, syukurlah kepada Allah. Nah, ya fila barakallahu fikum, nasihat itu tidak selalu kayak antum duduk di majelis ilmu dengar seperti ini nasihat. Bisa jadi datang tamu cerita, datang teman cerita, atau mungkin antum dapat faedah di SMS yang dikirim teman atau di grup. Faedah-faedah. Perhatikan. Ini penting yang ketiga. Apa tadi? Doakan selalu anak-anak kalian supaya Allah muliakan mereka dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amalan-amalan saleh, supaya Allah berikan kehidupan yang bahagia, kesehatan selalu, ya. Dan ya fila barakallahu fikum, juga mintakan kepada Allah agar mereka mendapatkan ridha Allah di dunia dan di akhirat. Ya. La taghfulu an dzalik, kata beliau, jangan kalian lalai dari usaha yang ketiga ini. La siyama awqatil ijabah, terutama di waktu-waktu mustajabah. Wa sa'atin inabah, dan saat-saat yang sangat-sangat Allah menerima doa. Seperti sabda Nabi SAW, aqraba ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau Nabi SAW bersabda, sedekat-dekatnya keadaan hamba dengan Allah Rabbnya adalah saat dia sujud. Maka perbanyak kalian dalam doa. Nah, doa kita dalam sujud perbanyak kapan? Kalau sholat jamaah otomatis terbatas ikut imam. Ini utama di waktu yang utama, yaitu waktu sepertiga malam akhir, di waktu tahajud, di waktu witir, perbanyak doa. Karena itu kita sholat sendiri, tidak makmum sama imam. Kalau antum mau memperbanyak doa, sementara imam sudah berdiri dari sujud, jangan kemudian karena ingin memperbanyak, imam sudah berdiri lagi, sudah baca Fatihah, masih sujud. Atau imam sudah duduk, masih sujud. Jangan. Tetap ikut imam. Namun dalam waktu-waktu yang tertentu, kayak sholat tahajud, silakan. Ya, kalian banyak doa kepada Allah. Dari satu sisi, waktunya sangat tepat. Karena Nabi SAW menghabarkan kepada kita, yang zilu Rabbuna, turun Allah Rabb kita sepertiga malam akhir ke langit bumi ini. Dan Allah Ta'ala sampaikan, siapa meminta akan diberi. Siapa yang minta bantu akan dibantu. Siapa minta tolong akan ditolong. Gunakan kesempatan ini. Ya fila barakallahu fikum. Anak-anak kita kan sangat perlu doa untuk penjagaan. Doa ini lebih, ya, dari benteng yang dibikin kita manusia dalam membentengi dari musuh. Doa ini benteng yang Allah akan jadikan kita terlindung dengannya. Tapi barakallahu fikum. Dan juga di samping mencari waktu yang tepat, saat yang pas dalam berdoa, ingat, jangan pernah kita berdoa jelek untuk anak-anak kita. Jaga lisan, jaga ucapan dalam ucapan kita. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan sampai kalian berdoa jelek untuk diri kalian. Jangan sampai kalian berdoa jelek untuk anak-anak kalian. Jangan sampai kalian berdoa jelek untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallah sa'atan yus'alu fiha ata fa'istajabu lakum. Jangan sampai bertepatan ucapan kalian dengan waktu Allah kabulkan doa, maka terkabul ucapanmu. Ini hadis Imam Muslim. Jangan sampai orang tua marah kepada anak, sampai terucap kata-kata di luar kontrol. Jelek ucapannya, bagus dicubit daripada dibilangin jelek sama ibunya.
Kalau cubit cuma biru kulitnya. Tapi kalau doa jelek, ibunya mengatakan kata-kata jelek. Waliyadzubillah, bilang bodoh kah? Atau bilang setan? Atau bilang apa pada anaknya? Ini bahaya. Bahaya kenapa? Jangan sampai ucapan itu terkabul. Waliyadzubillah. Anak jadi apa yang seperti kita ucapkan. Jaga baik-baik. Tapi barakallahu fikum. Ini juga membentengi anak kita. Sekali lagi, ikhwafillah barakallahu fikum, ternyata tidak mudah mendapatkan anak soleh-solehah seperti mudah membuat adonan kue atau membalikkan tangan. Nah, orang bikin kue saja harus sabar. Sudah dicampur adonannya, nunggu difermentasikan sekian jam. Sudah itu baru diopen, sudah itu baru begini. Banyak tahapannya, itu cuma untuk urusan bikin roti. Nah, urusan anak kita lebih besar. Barakallahu fikum ya. Yang keempat, ikhrisu ala antut imuhum halal. Kalian semangatlah untuk memberi makan anak-anak kalian yang halal. Al-khalis, yang bersih. Fa innahu amanat fi a'naqikum. Karena itu amanah di pundak-pundak kalian. Lihat, beri nafkah yang baik. Beri nafkah yang halal. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, dzakar rajul yutilu safar as'asa akbar. Yamuddu yadayhi ila sama faqul rabbi ya rabbi. Faqala ya rabbi. Wa mat'amahu haram. Malbasu haram, wahudi bil haram, fa'anustajabulah. Kata beliau, menyebut seorang yang sudah safar. Dalam kondisi pakaiannya kotor, bajunya kotor, badannya kotor, menunjukkan lamanya safar. Seorang musafir doanya makbul. Dia mengangkat kedua tangan. Ya, dia membaca doa dengan menyebut nama Allah. Mestinya doanya ini terkabul, karena syarat-syarat dikabulnya doa ada. Namun sayang, kata beliau, dia itu makanannya campur dengan yang haram, minuman campur yang haram, pakaiannya juga campur hasil haram, dagingnya tumbuh campur dengan haram. Tidak mungkin doanya terkabul. Tidak mungkin doanya terkabul. Sehingga kalian orang tua, jangan yang penting anak kita dipenuhi maunya, entah bagaimana caranya. Jangan sampai istilahnya demi nyai rela mencuri. Enggak benar. Ya, biar disayang istri lalu korupsi atau mencuri, jangan. Karena tuntutan istri gaji enggak cukup, akhirnya cari-cari cara biar. Nah, itu. Hati-hati. Jangan sampai kita mencuri. Karena Pak Yofila barakallahu fikum, terkadang manusia ini seperti yang digambarkan Nabi SAW, ketika muncul pada dirinya sifat rakus, ambisi untuk meraih dunia atau dudukan jabatan, dia akan merusak agamanya jauh lebih rusak daripada kambing yang dirusak serigala yang lapar. Beliau katakan, mada abani ja'i'ani ursila fi ghanamin. Tidaklah dua serigala yang lapar dilepas di tengah-tengah kambing yang digembalakan itu lebih merusak pada kambing-kambing itu dibandingkan orang yang ambisi dunia dan kedudukan terhadap agamanya. Dia rusak agamanya karena apa? Ambisinya. Dia tidak peduli dalam memberi nafkah anak istrinya. Anggapan dia yang penting bikin rumah yang bagus, mewah. Semuanya serba mewah, nampak mewah. Hadirin, tanpa perhatikan halalnya. Jangan. Karena sungguh anak-anak kita punya hak. Beri mereka makanan yang halal, yang bersih. Supaya mereka nanti menjadi anak yang soleh. Doanya terkabul, barokah hidupnya. Bermanfaat ilmunya. Penting. Yang berikutnya. Ansahu abna'akum bitalabil ilmi. Nasihati selalu anak-anak kalian untuk selalu menuntut ilmu. Wawajjahuhum ilai, dan arahkan mereka kepada ilmu.
pada majelis-majelis ilmu. Arahkan mereka ke majelis-majelis ilmu. Wa kunu wara'ahum. Jadilah kalian orang tua di belakang mereka, backing mereka, dukung mereka. Dorong mereka. Yang namanya orang dorong dari depan, dari belakang. Dorong kok ngarep, ora mungkin. Ya kok mburilah. Artinya antum dorong anak-anakmu. Caranya, nah kamu ke pondok. Nanti abi yang anter, abi yang biayai, abi yang bayar SPP, abi kasih uang saku. Itu namanya mendorong anak dan beri semangat, motivasi. Nanti kamu begini, diberi dorongan. Jangan orang tua acuh. Terserah wis gede, mau mondok silakan, mau ndak silakan. Atau membiarkan anak, ben nanti kan besar cari ilmu sendiri. Biarin masih kecil, nggak usah mondok. Hadirin, kecil dibiarkan. Ya kalau dia kemudian sadar, kalau nggak sadar. Sehingga ini perlu orang tua ngelatih anak, nasihati anak untuk getol, semangat, belajar ilmu, duduk di majelis ilmu. Dan kalian jangan jarkoni. Artinya nyuruh anaknya ngaji, bapaknya nggak pernah ngaji. Nyuruh anaknya belajar, bapaknya nggak belajar. Jangan. Sering kita lihat di kota-kota ya, di kota. Ketika sore kan biasa ada pelajaran pengajaran Al-Quran. TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Orang tuanya nganter. Diantar orang tuanya. Anaknya suruh ngaji, Iqra Quran di masjid. Adzan asar. Dia nganter pakai celana pendek, anaknya sampai depan masjid masuk, dia pulang. Ini namanya dukung atau gimana coba? Kalau orang tua yang mendukung anaknya untuk belajar ilmu yang baik, tentunya dia berangkat memang sudah siap. Ayo nak, ya belajar di masjid, abi antar. Abinya sudah siap memang, sholat jamaah, anaknya di sampingnya, kemudian selesai sholat, abinya berdoa, anaknya suruh ngaji sana. Nanti selesai, anaknya selesai, abinya pulang bareng anaknya. Itu lebih bagus tentunya. Bukan, nak itu ngaji. Bapaknya pulang, nggak sholat, nggak ke masjid. Anaknya suruh ngaji. Terus anaknya jadi apa nanti? Pikirannya mungkin, abi aja nggak sholat. Jadi anak di masjid main, karena nggak ada kontrol. Maka Masya Allah, kami senang antum yang semalam diingatkan, bagi yang ada bapaknya, anaknya tolong sama bapaknya, yang nggak ada jangan main, duduk. Dianjurkan seperti itu. Ini upaya kerjasama. Nah ya fila barakallahu fikum. Ini bagi kita orang tua. Ya, terus nasihati anak. Supaya senang dengan majelis ilmu. Jangan biarkan mereka berpaling dari majelis ilmu. Sebab apa? Ingat. Hidup tanpa ilmu tidak ada baiknya. Dikatakan dalam syair. Ya. Al-ilmu anfasu dukhrin anta dakhiruhu. Wala takun jahilan taftaritsun nadama. Ilmu itu adalah semahal-mahalnya harta yang engkau simpan. Yang kau wariskan. Jangan engkau menjadi orang yang bodoh. Sebab hanya akan mewariskan penyesalan. Namanya nyesal, tidak bisa lagi. Apa yang disesali, nggak bisa kembali. Nyesal saya dulu masih muda, tidak belajar, sekarang tua, nggak bisa baca Quran, nggak ngerti istilahnya Arab gundul. Tahu Arab gundul ya? Nggak bisa baca kitab, nggak bisa baca Quran, nyesel. Nah ya fila barakallahu fikum, jangan sampai seperti itu mengena pada diri-diri kita. Nah ya fila barakallahu fikum, mungkin sedikit kami nukilkan ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau katakan, man jama'a fihi sittu khisalin, barang siapa yang mengumpulkan pada dirinya 6 perkara ini, lam yada' lil jannati matlaba. Ya, dia kalau berusaha mengumpulkan 4 perkara ini, maka dia akan meraih kebaikan. Yang pertama,
Man arafallah fa'ata'ahu. Dia mengenal Allah lalu dia mentaatinya. Ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, dia mengenal Allah lalu mentaatinya. Yang keduanya, wa'arafa syaitan fa'asahu. Dia mengenali syaitan dan mendurhakainya. Jangan mentaati bujukannya. Bagaimana anak-anak kita akan mengerti, mengenal Allah tanpa belajar ilmu? Enggak mungkin. Dan bagaimana anak-anak kita bisa memenuhi hak-hak Allah? Ajari, contohi, teladani. Begitupun syaitan musuh, ingatkan. Kenalkan syaitan itu musuh, begini caranya syaitan goda manusia, begini modelnya syaitan. Bukan ditakut-takuti, ada syaitan di situ, lari. Bukan begitu caranya. Sampai anak nggak mau masuk kamar mandi. Kenapa? Kata Abi di kamar mandi ada setan. Bukan caranya begitu. Kalau masuk kamar mandi, nak, baca doa. Kenapa memang? Kata Rasulullah SAW, itu syaitan seperti ini. Tapi kamu nggak boleh takut. Baca aja doa, lari dia. Bukan, ya, orang tua ngajari yang nggak benar. Ini penting. Yang kedua apa tadi? Mengenal syaitan dan mendurhakainya. Terus yang ketiganya, fa'arafal haq fattaba'ahu. Dia mengenal kebenaran lalu mengikutinya. Kenalkan kebenaran dan ikuti. Terus arafal batil. Yang keempat, mengenal kebatilan fa'atqahu. Ya, lalu dia menjaga diri darinya. Menyelamatkan diri darinya. Kemudian yang kelimanya, fa'arafad dunya farafadhaha. Dia mengenal dunia dan ia pun melemparkannya. Maksudnya dia melemparkannya. Ya ikhwah barakallahu fikum. Kalau antum, ya, di tangan antum ada kotoran, kira-kira antum genggam atau antum lempar? Ih, kotoran, buang. Kalau di tangan antum emas, antum apain? Simpen. Nah itu. Yang kelima apa tadi? Kenalkan dunia, buang, lempar, karena hina. Wa arafal akhirah, yang terakhir, yang keenam, kenali akhirat fatallabaha. Cari akhirat. Coba anak-anak kita motivasi ini. Barakallahu fikum ya ikhwah. Sudah dikatakan oleh Nabi SAW seperti apa dunia. Sehingga para sahabat, dunia di genggaman. Bukan di hati. Mudah mereka menafkahkan. Mudah menyalurkan. Mudah memberikan kepada yang lain. Tapi kalau harta sudah di hati, tersimpan dalam hati, sangat cinta dengannya di hati, susah untuk keluar karena cinta, susah berpisah. Ini akan menjadi bakhil. Dan ingat bahwa kata Imam Ibnu Qayyim, andaikan dunia ini dengan akhirat, atau andaikan akhirat itu sebanding dengan dunia, nikmatnya tidak perlu kita menunggu di akhirat nanti menikmatinya. Tidak perlu mencarinya. Seperti kalau emas itu sama dengan kotoran. Ya, ngapain nyari emas? Tinggalkan aja semuanya, kotoran dan emas sama-sama ditinggalkan. Kan nggak sebanding. Itu tadi yang saya gambarkan. Kalau antum di tangan ada emas, genggam, simpan baik-baik. Kalau kotoran ngapain disimpan, buang. Itu dunia begitu hina. Ajari anak, sanggup nggak? Jangan kemudian anak dari kecil dia ajari bisnis biar jadi nanti besar jadi pembisnis. Nggak pernah ngaji. Diajari tani nggak pernah ngaji, sampai tua jadi bongkok, cuma ngertinya tanaman tok, nggak ngerti ilmu sama sekali. Jangan, rugi. Tapi barakallahu fikum ya. Tadi yang keberapa tadi? Yang keenam ya. Yaitu apa? Oh, yang kelima ke yang keenam. Ajari anak-anak kamu ilmu tadi yang keberapa? Yang kelima. Setelah berilah mereka
makanan yang halal. Yang kelimanya, nasihati anak-anak kalian untuk terus menuntut ilmu. Yang berikutnya, ihmalu auladakum ilal majalisil ilmi. Ajak anak-anak kalian untuk duduk di majlis-majlis ilmu, wa asyruquhum biha, kalian bergabunglah dengannya, berserikatlah dengannya. Dampingi. Ayo nak ngaji benar-benar duduk sama anaknya, diajak, diajari. Ummahat pun begitu, ajak anaknya ngaji supaya anaknya tenang. Dari rumah siapkan minumnya, siapkan bekalnya, jajannya. Duduk nak, ini mau jajan apa sudah Umi siapin. Kalau sama abinya ya abinya bawa. Sehingga tidak dikasih uang, nih sana pergi, jajan di sana. Abinya duduk ngaji, anaknya jajan main di mana-mana. Akhirnya itu. Bagusnya, kalaupun mau jajan, nanti mau ngaji, nah, kamu mau apa? Ayo, mampir dulu beli. Tapi nanti syaratnya kamu duduk dengan abi, dengarkan taklim sampai selesai. Ya abi, ayo minta apa sekarang? Es krim, beliin aja. Modal 5.000 es krim, duduk ngaji anaknya. Daripada kamu kasih 5.000, kamu ngaji anaknya lari, tidak tahu kemana. Sama atau beda? Beda. Hasilnya beda. Ini diajar duduk, anteng minum es krim, makan es krim, tapi ngaji. Walaupun dia nggak paham, tapi dia dengar sama abinya. Abinya nyata. Anaknya sudah terjanji, jangan pergi, duduk sama abi. Daripada dikasih uang saja. Abinya ngaji, anaknya nggak mana, terserah. Bukan begitu. Barakallahu fikum ya ikhwah. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini penting buat bagi orang tua. Dan yang berikutnya, tambah satu biar nggak ganjil, biar ganjil ya. Idza kuntum min ahlil ilmi aqadirina ala ifadatin mahma kanat fabashiruhum ta'limu abna'akum bi anfusikum. Yang ketujuh, apabila kalian sebagai orang tua, apabila kalian termasuk orang yang berilmu atau kalian mampu memberi faedah-faedah ilmiah kepada anak-anakmu, semampumu ajarkan kepada anakmu, ajari sendiri anakmu. Ya. U'tuhum ma ladaikum, berikan ilmu yang ada padamu untuk mereka, semampumu. Nah, kalau sudah habis, ajak yang tempat lain yang lebih. Jangan lupa duduk engkau bersama mereka. Kata beliau, wajlisu ma'ahum wasa'iduhum fi dirasatihim. Kamu duduk bersama mereka, bantu mereka dalam belajarnya. Bantu. Kayak anak-anak kita yang masih pulang pergi itu, orang tua perlu bantu, lihat prestasi, lihat komunikasinya. Anaknya nggak bisa menyelesaikan PR, matematika apa ilmu agama? Bukan. Tapi dalam agama kita ada ilmu waris yang tidak lepas dari hitung-hitungan. Betul enggak? Dalam agama ada pelajaran jual beli yang otomatis jual beli ada kaitannya dengan hitung-hitungan enggak? Ini 1.000 tambah 1.000 berapa nak? Enggak tahu. Lah jualan kok enggak tahu hitung-hitungan itu bagaimana? Subhanallah ikhwah. Itu pernah kita di perbatasan pedalaman Papua dan Papua New Guinea. Itu dari orang sebelah, orang dalam, bawa ikan. Ditanya, ini berapa harganya? Dia bilang 3.000. Coba dihitung ada berapa? Ada 5. Berarti 15.000. Tidak bisa. Sabar dulu, teman, mari. Bantu hitung dulu, ini berapa harganya? Enggak tahu hitung lah. Kalau gini anak kita, sama dengan orang pedalaman berarti. Orang di kota kok nggak ngerti hitung-hitungan. Alasannya apa? Matematika bid'ah. Nggak ada ajaran matematika. Siapa bilang begitu? Jangan. Ini contoh saja.
dalam pelajaran yang diajarkan di pesantren. Kalau matematika diajarkan saja, anak perlu didampingi. Apalagi pelajaran hafalan Quran, hafalan doa-doa, hafalan hadis, yang harus ditasmi oleh orang tuanya dulu, baru nanti di sekolah disetor, sehingga guru ACC lancar, lanjut. Karena di rumah sudah diproses sama orang tuanya. Tapi orang tuanya nggak proses, PR nggak diperhatikan, tugas tambah hafalan nggak diperhatikan, pulang balik ke sekolah, di sekolah guru tanya, gimana? Kok kamu nggak ada tanda tangan orang tua? Kok kamu nggak ini? Abi nggak sempat, Ustaz. Lalu siapa yang tanda? Saya yang tanda tangan. Dusta abinya. Oh, ditanda tangan paraf orang tua wali, yang tanda tangan anaknya sendiri. Apa nggak dusta? Ngapusi itu namanya. Bukan marah ya ikhwah, afwan. Ini barangkali pagi ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini lebih nilainya dari sarapan pagi. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Masih banyak sekali. Ada sampai ya poin-poin yang berikutnya. Wallahu alam, mudah-mudahan lain kesempatan bisa kita sambung kembali. Hanya ini yang bisa kami nukilkan untuk membentengi generasi kita, anak-anak kita di zaman modern seperti ini, yang sungguh kalau kita tidak serius membimbing, mendidik mereka, tentunya lepas dari kontrol dan kendali, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Barakallahu fikum. Semoga Allah jadikan kita dan anak-anak kita semua mukmin mukminah, soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kalau ada khilaf, kekurangan ya dalam penyampaian ataupun kritikan pada antum, mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.